Selamat pagi Bu Mei, nama saya Bram Duskavindo dari kelas 11 IPA 1 absen nomor 2. Nah, pada hari ini saya dan teman-teman saya akan mengerjakan tugas proyek yang diberikan oleh Bu Mei tentang asam dan basa. Kelompok saya berisi dengan saya sendiri dan ada Johannes Frizi dari kelas 11 IPA 1 absen nomor 16. Lalu ada Mary Caroline dari kelas 11 IPA 1 absen nomor 18. Lalu ada Norin Triksi dari kelas 11 MIPA 1 absen nomor 22. Nah, pertama-tama saya akan menjelaskan tentang sifat-sifat dari asam dan basa. Sifat dari asam adalah memiliki rasa masam dan juga bersifat korosif, yaitu yang berarti dapat menyebabkan barang lain hancur jika terkena asam tersebut atau memberikan dampak negatif. Lalu sifat basa. Sifat basa adalah memiliki rasa yang pahit dan juga bersifat licin. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang pendapat para tiga ahli atau penjelasan tentang teori asam basa yang dikemukakan oleh Arrhenius, Bronsted-Lowry, dan juga Lewis. Yang pertama-tama saya akan menjelaskan tentang teori Arrhenius. Teori asam dari Arrhenius adalah zat yang jika dilarutkan ke dalam air maka akan menghasilkan H+. Lalu teori yang basa adalah zat yang dilarutkan di dalam air akan menghasilkan ion OH-. Nah, teori Arrhenius ini memiliki kekurangan, yaitu teori Arrhenius hanya dapat menjelaskan reaksi pada air saja, tidak dapat menjelaskan reaksi dengan pelarut air. Nah, teori Arrhenius juga memiliki kelemahan lainnya, yaitu teori tersebut tidak dapat menjelaskan mengapa suatu senyawa yang tidak memiliki OH- atau tetapi memiliki sifat karakteristik seperti basa. Nah, yang kedua adalah teori asam basa dari Bronsted-Lowry. Teori asam dari Bronsted-Lowry adalah spesies yang berperan sebagai donor proton H+, dan juga yang basa adalah spesies yang berperan sebagai akseptor proton H+. Nah, teori asam basa ini memiliki suatu yang spesies yang dinamakan basa konjugasi. Di asam, setelah melepas satu proton, suatu asam akan membentuk spesies yang disebut basa konjugasi. Lalu di basa, setelah menerima satu proton, karena basa adalah berperan sebagai akseptor, suatu basa akan membentuk spesies yang disebut asam konjugasi. Nah, di teori tersebut memiliki kelebihan dan kekurangan. Pertama-tama saya akan membahas tentang kelebihannya terlebih dahulu. Kelebihan dari teori asam basa Bronsted-Lowry adalah konsep yang telah disampaikan oleh Bronsted dan Lowry mengenai teori asam basa tidak terbatas hanya pada pelarut air saja. Namun konsepnya dapat dengan jelas menjelaskan mengenai reaksi dan asam dalam pelarut air. Lalu kekurangan dari teori Bronsted-Lowry yaitu tidak mampu menjelaskan alasan suatu reaksi asam dengan basa terjadi tanpa adanya transfer proton dari yang bersifat asam ke bersifat basa. Nah, selanjutnya adalah teori asam basa Lewis. Yang pertama-tama teori asam dari Lewis adalah senyawa yang menerima pasangan elektron. Kalau yang teori basa Lewis adalah senyawa yang memberi pasangan elektron. Di teori asam basa Lewis ini juga memiliki kelebihan dan kekurangan dari teorinya. Teori asam basa Lewis ini memiliki kelebihan yaitu
mampu menjelaskan suatu zat memiliki sifat asam dan basa dengan pelarut lain dan bahkan dengan yang tidak mempunyai pelarut. Lalu kekurangan dari teori Lewis adalah hanya mampu menjelaskan asam basa yang memiliki 8 ion atau oktet. Nah, selanjutnya praktek-prakteknya akan dijelaskan oleh Norin Trixie dan Johannes Frizy dan juga Mary Caroline. Saya tidak bisa mempraktekannya karena di sini saya sedang berada di luar kota, jadi saya tidak dapat menemukan kertas lakmus karena sangat sulit mencarinya. Nah, di Johannes Frizy memakai asam berbahan vitamin C, lalu Norin Trixie itu memakai jeruk, dan juga Mary Caroline memakai sebagai basanya itu pencuci muka dan juga odol. Nah, selanjutnya akan dilanjutkan praktek-prakteknya oleh mereka. Terima kasih. Selamat siang Bu Mei dan teman-teman. Jadi sekarang saya akan mengidentifikasi zat asam dan basa dengan indikator kertas lakmus. Bahan-bahan yang dibutuhkan adalah kertas lakmus itu sendiri dan zat atau larutan yang akan kita pakai. Jadi di sini saya menggunakan perasan air lemon untuk mengidentifikasi apakah air lemon ini adalah termasuk zat asam atau basa. Jadi pertama-tama saya akan mencelupkan kedua kertas lakmus ini secara bergantian. Saya akan mencelupkan kertas lakmus berwarna merah ke dalam perasan air lemon ini. Dan kertas lakmus berwarna biru. Dapat dilihat bahwa kertas lakmus berwarna biru berubah menjadi merah dan kertas lakmus berwarna merah tetap menjadi warna merah. Jadi dapat kita identifikasi bahwa air lemon termasuk zat asam. Air lemon termasuk zat asam karena memiliki rasa asam, bersifat korosif, dan dapat menghantarkan arus listrik. Air lemon bisa menghantarkan arus listrik karena di dalam kandungan air lemon terdapat ion hidrogen jika dilihat dari segi keasamannya. Air lemon sendiri memiliki pH antara 0 sampai 17 dan dinyatakan sebagai larutan yang memiliki kandungan ion hidrogen. Jika kita identifikasi melalui kertas lakmus tadi, maka air lemon adalah zat asam. Sekian dari saya, terima kasih. Halo Bu Mei, jadi saya Johannes Frizy dari kelas 11 MIPA 1. Nah, sekarang ini saya bakalan ngelakuin yang namanya eksperimen asam. Nah, jadi bahan yang saya gunakan itu ada ini. Ini itu vitamin C. Ini bisa dibeli di apotek atau minimarket. Nah, selanjutnya vitamin C itu saya masukkan ke dalam air seperti ini di wadah kecil. Buat apa? Biar si vitamin C ini jadi larutan vitamin C dan bisa saya pakai buat eksperimen. Nah, alat utamanya ini adalah indikator universal. Ini saya beli di Shopee, harganya itu 4.000 doang. Dan udah dapat banyak banget strip-strip seperti ini. Ini mungkin isinya ada 100. Pokoknya isinya banyak banget dan murah harganya. Dan juga di sini kalau bisa dilihat ada beberapa berwarna. Nah, gunanya itu nanti kalau misalnya kita udah melakukan eksperimen, kertas yang kita lakuin buat eksperimen itu kita samain sama yang ada di sini. Kita cari mana warna yang cocok. Sekarang langsung aja saya masukin kertas si indikatornya ini ke dalam si larutan ini. Jadi kayak gini. Nanti ini tinggal kita tunggu kering aja. Tunggu berapa saat. Nah, video ini bakalan saya timelapse biar nggak kelamaan. Kamu sudah bisa
aslinya, warna asli si kertasnya. Dan kalau misalnya bisa dilihat, dari saya selupin itu mulai berubah warna jadi orange. Mungkin di kamera nggak terlalu kelihatan, tapi ini kalau di sini kelihatan banget perbedaan warnanya. Nah, makanya kalau udah kayak gini kita itu langsung aja samain sama yang ada di sini. Kalau yang saya lihat di sini, yang kertas yang saya tadi udah selupin itu mirip banget sama yang nomor 5. Yang ini, yang ketiga di atas. Kenapa? Karena kalau yang di sebelahnya ini warna orange-nya terlalu gelap, yang di bawah sini juga gelap, dan kalau yang sini terlalu kuning. Yang paling cocok cuma yang ini. Nah, kenapa ini bisa jadi warna orange? Karena vitamin C ini merupakan asam. Asamnya itu asam lemah, yaitu asam ascorbik yang ada di vitamin C. Nah, itu kenapa warnanya itu bisa berubah menjadi orange kayak gini. Terima kasih. Kita menguji coba dan bahan-bahan sebelumnya, itu berarti mengidentifikasi bahannya berarti adalah asam. Lalu contoh kehidupan sehari-hari yang mengandung basa itu apa aja sih? Nah, kita akan menguji coba dengan ini pencuci muka dan satunya adalah odol. Yuk kita lihat dengan pH universal. Bahan pertama yaitu adalah kita mau coba dengan odol. Nah, ini saya sudah menyiapkan air sedikit. Karena kenapa dikasih air? Karena biar nggak terlalu kental ya. Nah, kita kasih dikit, lalu kita aduk seperti ini, aduk sampai semuanya rata. Nah, kita masukin. Nah, kita bisa lihat perubahannya, bahwa dia berubah. Nah, lalu percobaan kedua, kita memakai clean and clear atau sabun pencuci muka. Kita pakai sabun pencuci muka, lalu tinggal taruh saja. Nah, kita ratakan ke semua. Masukkan kertas pH universalnya ke dalam bahan yang sudah kita siapkan. Ini bahan dari sabun pencuci muka ada di nomor 9. Nah, ini kita disimpan pas. Nah, ini. Dan yang odol itu ada di warna nomor 7. Ya. Seperti ini. Bentuk kedua dari perbedaan warna dari dua bahan ini. Sekian dari percobaan bahan basah di dalam kehidupan sehari-hari. Kita bisa lihat perbedaan dari dua warna dari sebelum dicampur dan sesudah dicampur.